Oke, rekan-rekan mahasiswa sekalian, di sore hari ini kita membahas tentang modul pembayaran. Nah, di sini nanti kita akan bahas ya beberapa topik bahasan ya tentang dasar hukumnya apa, kemudian kerangka teorinya terkait dengan manajemen pembayaran itu apa. Yang kedua, proses bisnis, ya, diagram alir dan prosedur-prosedur tentang pembayaran. Yang ketiga, masuk ke aplikasi, gambaran umum aplikasi dari deskripsinya, kemudian inputnya apa ya, data-datanya, prosesnya apa saja ya, prosedur operasional teknis aplikasinya, kemudian output yang dihasilkan apa, dan termasuk keterkaitan dengan modul atau aplikasi yang lain. Dan terakhir tentang resiko dan pengendalian. Oke, rekan-rekan sekalian, ya kalau kita lihat ya yang menjadi dasar hukum dari modul pembayaran di sini ya, berupa paket Undang-Undang Keuangan Negara ya, Undang-Undang Nomor 17, Nomor 1, Nomor 15. Yang ketiganya merupakan undang-undang yang membentuk fondasi atau landasan bagi pelaksanaan SPAN ya di Indonesia. Karena dengan undang-undang tersebut dilaksanakanlah reformasi ya, manajemen keuangan pemerintah di Indonesia. Kemudian juga dibangun sistem SPAN, termasuk juga aplikasi Sakti. Kemudian juga ada PP nomor 45 tahun 2013 ya. Ini yang kemudian direvisi menjadi PP 50. Ini mengatur tentang tata cara tata cara pelaksanaan APBN. Ya, jadi bagaimana mekanisme penatausahaan pendapatan negara, kemudian juga bagaimana penatausahaan pembayarannya, yaitu dituangkan di PP 45 junto PP 50. Secara lebih detail kemudian di PMK 190 tahun 2012 ya, diatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Jadi ini mengatur lebih detail ya prosedur-prosedur yang dilaksanakan atau dilakukan baik oleh satuan kerja yang ada di kementerian atau lembaga di Indonesia ya. Kemudian juga kaitannya dengan nanti kuasa BUN atau KPPN yang tersebar di kota kabupaten di Indonesia dari Sabang sampai ke Papua. Termasuk juga PMK yang mengatur tentang penarikan dana ya, rencana penarikan dana RPD, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas ya melalui PMK 197 tahun 2017 ya, termasuk juga ketentuan-ketentuan ya regulasi yang mengatur tentang apakah kartu kredit pemerintah ya, ini yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya oleh kelompok sebelumnya ya, kemudian piloting Sakti, dan termasuk Perdirjen ya perbendaraan yang mengatur secara teknis modul-modul yang ada di Sakti, apakah modul komitmen, bendara, pembayaran, dan seterusnya. Baik, ya kita lihat fondasi dalam pembayaran APBN ya di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 pasal 19 diungkapkan bahwa pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh BUN atau kuasa BUN. Jadi di sini yang punya wewenang untuk membayarkan tagihan ya dalam konteks mewakili pemerintah pusat adalah BUN alias Menteri Keuangan. Kemudian Menteri Keuangan mendelegasikan kewenangannya kepada kuasa BUN atau KPPN ya di seluruh Indonesia ya, ada ratusan KPPN ya, yang tersebar dari Aceh sana sampai ke Papua. Ya. Tugas-tugasnya apa ya, berupa meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau KPA. Jadi ini sebagai fungsi dari verifikasi, validasi ya atas dokumen-dokumen tagihan ya, yang disampaikan oleh PA atau kuasa PA yang meminta dibayarkan atas barang atau jasa. Kemudian juga menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN. Nah, ini berkaitan dengan akurasi, ya, keakuratan perhitungan. Ya, perkalian misalkan ya, ketika Satker membeli komputer sebanyak 100 unit untuk pengadaan perkantoran ya, harga per unitnya 10 juta. Ya, secara logik ya, kan perhitungannya tinggal dikalikan kan ya 100
komputer kali 10 juta. Ya, 1 miliar. Ya. Kalau nilainya yang di dokumen tagihan tadi 1,5 miliar, ya berarti kebenaran perhitungannya keliru, tidak tepat. Ya, dalam konteks perhitungan-perhitungan atau pengujian-pengujian yang dilakukan oleh KPPN, ya mana yang bisa digantikan oleh aplikasi atau sistem, mana yang tidak. Ya, berarti ini kembali kepada prosedur-prosedur atau tugas-tugas yang bisa digantikan oleh komputer. Ya, alias pengujian by system ya kalau kita membahas tentang kontrol atau pengendalian internal ya. Di Romney tentang integrity control. Ya, di sana dibahas bagaimana pengujian-pengujian ya dilakukan, apakah dengan menggunakan logical test ya, atau fit test, size check, limit check ya, dan lain sebagainya. Sementara pengujian-pengujian yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tidak bisa dilakukan oleh mesin yang menghendaki pengujian oleh manusia, katakanlah seperti misalkan memastikan bahwa kontrak ya kontrak atas pembangunan gedung itu sudah selesai ya dengan spesifikasi yang diinginkan ya, misalkan gedung sekolah ya, jumlah ruang kelasnya ada 20 misalkan, kemudian ada kamar kecil dan toiletnya, ada perpustakaannya, ada lapangannya, luasnya sekian kali sekian. Maka secara teknis itu dilakukan oleh manusia ya. Kalau dalam konteks nanti pembayaran, berarti tugas BPK dan tim panitia pengadaan barang dan jasa ya untuk memeriksa atas konstruksi bangunan tersebut. Ya, ini masuk ke kegiatan menerima barang dan jasa. Ya, sebelum dilakukan nanti penerbitan dokumen receiving report atau laporan penerimaan barang, maka harus diuji barangnya apakah sesuai dengan permintaan pembelian atau tidak. Ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. Artinya apa? Ini diuji ya pagu DIPA yang ada di modul anggaran. Apakah ada output berupa pembelian komputer ya untuk satker tertentu. Ya, komputer, kemudian jumlahnya ada 100 misalkan ya. Ya. Kemudian berapa perkiraan dananya? Katakanlah 1 miliar tadi ya, atau 1,2 ya, plus pajaknya misalkan ya. Maka kalau ada, maka nanti akan disetujui ya, pembayarannya. Tapi kalau nggak ada, ya nggak akan disetujui. Nah, dalam konteks SPAN ya, ini juga bisa dilakukan oleh aplikasi atau sistem. Ya, itulah sebabnya bagaimana hubungan antara modul ya di modul pembayaran ini dengan modul anggaran ya. Dari sisi modul anggaran menyajikan data ketersediaan pagu atau fund availability. Itu digunakan di sini ya, yaitu kuasa bun untuk menguji ada tidaknya dana. Yang keempat adalah memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara. Nah, dalam konteks ini berarti diterbitkan nanti dokumen SP2D ya kepada penerima pembayaran ya, setelah meneliti berkas-berkas yang diajukan oleh PA atau KPA. Dan yang kelima, menolak pencairan dana apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PA atau KPA tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kita masuk ke PP nomor 45 tahun 2013 tentang penyelesaian tagihan negara. Ya. Di ayat 1 dinyatakan bahwa penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran belanja negara ini yang tertuang dalam APBN ya, itu harus didasarkan atas hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Artinya Satker sebelum mereka mengajukan SPM nanti ya, ke KPPN harus dipastikan bahwa ada hak yang diajukan ya, apakah hak tadi berupa pembayaran gaji kepada para pegawai ya, gaji 13 misalkan, gaji 14 ya. Kalau misalkan belum ada kepres
ya, tentang pemberian gaji 14 atau tunjangan hari raya misalkan ya, ya belum bisa diajukan pembayaran tadi. Atau misalkan pekerjaan belum diselesaikan, ya, pembangunan gedung sekolah, ya, baru dibuat fondasi, ya, sudah dimintakan pembayaran. Ya, itu juga kalau haknya belum dipenuhi, ya, belum ada, ya belum bisa. Apalagi tidak ada bukti yang sah. Nah, misalkan nggak ada kwitansinya, nggak ada bukti pembayarannya, nggak ada dokumen kontraknya, SPK-nya, dan lain sebagainya. Yang kedua, pembayaran atas tagihan kepada negara dilakukan secara langsung, ya, dari RKUN atau rekening kas umum negara. Nah, RKUN ini menampung pendapatan-pendapatan dan pengeluaran-pengeluaran yang dikelola oleh negara. Ya, secara prinsip dari RKUN ini sebagai kontrol, ya, untuk sentralisasi manajemen kas. Nanti yang akan kita bahas di pertemuan pekan depan. Cuman dalam hal tertentu, ya, jika tidak bisa dilakukan pembayaran secara langsung tadi, ya digunakan pembayaran melalui bendara pengeluaran. Nah, ini yang sudah kita bahas pekan yang lalu, yang melalui uang persediaan sebagaimana diperjelas di pasal 66 ayat 1. Ya, artinya dalam pembayaran di sini, ya, kalau tidak bisa dibayar melalui skema LS langsung, ya, melalui RKUN ke rekening penerima tadi, ya, pembayaran, ya, juga bisa dilakukan melalui bendara pengeluaran, ya. Apalagi misalkan kalau pengeluaran yang sifatnya operasional sehari di perkantoran, ya, yang sifatnya recehan lah, ya, untuk beli konsumsi rapatnya 500.000, beli ATK 700.000, itu kalau semuanya langsung ke RKUN kan kurang efisien juga, ya, sehingga tugas-tugas tersebut ditetapkan melalui bendara pengeluaran sesuai dengan prinsip PT Cash System. Baik. Kemudian definisi, ya, ada definisi tentang RKUN, ya, tadi sudah kita singgung sekilas, ya, apa itu RKUN. Ya, selain RKUN, ya, ada RKUD juga, ya, cuman domainnya di daerah, yaitu sebagai tempat untuk menyimpan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara, ya, apakah penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, ya, atau penerimaan yang lain, hibah misalkan. Kemudian membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. Ya, jadi pengeluaran negara yang dilakukan oleh satuan kerja, ya, di kementerian atau lembaga instansi pemerintah pusat, ya, maka nanti pembayarannya melalui rekening kas umum negara atau RKUN. Ya, termasuk kalau terkait dengan uang persediaan yang ditata usahakan oleh bendara pengeluaran, ya. Nah, nanti kan awalnya juga dari RKUN, ya, ketika dimintakan, ya, diajukan SPP untuk UP, ya, SPP ke UP, ya, SPM UP, SPM ke UP, sampai terbit SP2D, ya, GUP atau TUP yang nanti akan masuk ke rekening bendara pengeluaran. Yang kedua, ada surat permintaan pembayaran atau SPP. Itu adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA atau PPK berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. Jadi ini muara awal ketika nanti dokumen SPM akan diajukan ke KPPN. Ya. Artinya ketika nanti muncul tagihan dari pemasok, ya, PPK akan mengajukan atau membuat dokumen tersebut. Dilanjutkan dengan pejabat PPSPM, ya, penandatangan SPM untuk menerbitkan SPM, kemudian disampaikan kepada KPPN. Selanjutnya SP2D atau surat perintah pencairan dana yang diterbitkan oleh KPPN. Jadi surat perintah pencairan dana ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh KPPN, ya, selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM yang tadi sudah diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Ya, untuk siapa? Ya, nanti
SP2D ini nanti akan disampaikan kepada bank operasional ya salah satunya ya, untuk melakukan transfer kepada penerima pembayaran. Apakah bendara pengeluaran untuk SP2D LS bendara atau langsung kepada penyedia barang dan jasa ya, SP2D LS kepada pihak ketiga. Dan ada uang persediaan ya. Ini adalah uang muka kerja ya dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari perkantoran atau satuan kerja. Nah, namanya juga UP atau uang persediaan ya, berarti digunakan untuk membayar pengeluaran yang sifatnya sedikit atau kecil. Di pembahasan SIA ya bab tentang siklus pengeluaran ya, kita mengenal ada 4 kegiatan ya di sana ya, dari pemesanan barang dan jasa, kemudian juga penerimaannya, yang ketiga persetujuan atas faktur pemasok, yang keempat pembayaran kas. Nah, di pemerintahan ini juga tidak jauh berbeda ya. Jika suatu satker membutuhkan barang kan mereka harus pesan dulu ya ke pemasok. Ya, cuman dalam konteks pemerintah kan ada aturan-aturan yang sifatnya secara detail dan rinci ya, mana-mana pemesanan barang bisa dilakukan secara langsung tanpa melalui lelang ya, mana-mana melalui lelang itu diatur secara khusus di Perpres tentang pengadaan barang dan jasa. Kemudian ketika barangnya diterima ya diperiksa dulu tadi ya apakah sudah sesuai dengan spesifikasi, kemudian dicatat dalam dokumen berita acara serah terima barang atau jasa atau BAPP ya, berita acara penyelesaian pekerjaan dan yang lain sebagainya. Kegiatan yang ketiga adalah persetujuan faktur pemasok. Nah, ini berarti masuk ke di pembahasan kita di hari ini ya, yaitu tentang manajemen pembayaran ya, modul pembayaran, di mana dimulai dari ketika pemasok atau penerima hak pembayaran mengajukan ya, permintaan untuk dibayar. Ya. Kemudian pembayaran kas ya melalui treasurer. Ya, treasurer mempunyai staf ya yang disebut kasir kalau di perusahaan komersial ya. Nah, dalam hal pembayaran di sini kita mengenal dua model atau dua mekanisme ya. Pertama dengan menggunakan voucher system, yang kedua voucherless atau non voucher. Dalam skema voucher nanti ya, ketika ada beberapa ketika ada beberapa invoice ya tagihan dari pemasok, misalkan 5 invoice itu dijadikan satu ya, bisa dijadikan satu, kemudian dibuat satu berkas namanya disbursement voucher. Ya, kemudian dari disbursement voucher tadi akan diajukan kepada bagian pembayaran untuk diterbitkan cek atau pembayaran melalui electronic fund transfer. Kalau tanpa voucher berarti langsung ya berkas-berkas tagihan apakah invoice, purchase order, LPB nanti ya itu disampaikan ke kasir untuk dibayarkan. Nah, sehingga di sini kalau kita amati ya dari pemesanan sampai ke pembayaran kas itu ada peran yang berbeda ya antara bagian pembelian, bagian penerimaan barang, kemudian bagian utang, bagian pembayaran, menunjukkan bagaimana kontrol atau pemisahan tugas ya di antara fungsi-fungsi yang berbeda itu dipisahkan ya, sehingga mencegah adanya fraud. Baik, saudara-saudara sekalian ya, kita lihat di sini dalam diagram alir integrasi sakti ya dalam pelaksanaan anggaran, kalian bisa melihat ya di tengah di sini adalah modul pembayaran. Ya, dia terkait dengan modul-modul yang lain, apakah anggaran dalam konteks menyediakan pagu dana ya, yang digunakan untuk memvalidasi apakah satker boleh belanja atau tidak ya untuk output tertentu. Kemudian jika nanti sudah belanja akan disampaikan di sini untuk data update AFP (Annual Financial Plan) sama fund availability. Dananya sisa berapa, misalkan setelah dipakai sekian juta. Dalam konteks bendahara ya, maka bendahara di sini tadi kan akan melakukan pembayaran atas beban-beban atau pembelian yang jumlahnya nominalnya kecil atau recehan ya melalui mekanisme UP. Maka berbagai SPJ ya pertanggungjawaban belanja tadi akan disampaikan di sini ya di modul pembayaran ya, misalkan ketika uang persediaan bendahara habis kan akan dimintakan lagi SPP
GUP, SPM GUP, SP2D GUP. Kemudian jika sudah terbit ya SP2D GUP-nya akan disampaikan lagi ke modul bendara. Adapun kaitannya dengan modul komitmen di sini digunakan untuk perolehan atas aktiva tetap dan persediaan. Ya, apakah ketika Satker membeli komputer atau membeli kendaraan dan lain sebagainya kan dilakukan di modul komitmen ya, ini yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, ketika BAST-nya tadi sudah dihasilkan oleh panitia pengadaan barang dan jasa, nanti akan secara detail dicatat di modul aset tetap dan persediaan ini ya. Ini nanti kita akan bicarakan di pertemuan setelah UTS. Cuman untuk pembayaran nanti akan diajukan ke sini melalui mekanisme SPP, SPM, SP2D, LS. Ya. Kemudian untuk JLP ini terkait dengan pencatatan jurnal ya atas pembayaran. Oke. Nah, kita lewat ya rekan-rekan sekalian ya ke prosedur di manajemen pembayaran. Tadi saya sampaikan bahwa manajemen pembayaran itu menempati dua kegiatan ya kalau kita bandingkan dengan expenditure cycle ya, yaitu approving vendor invoice, yang kedua cash disbursement. Kalau kita lihat di PMK 190 ini setidaknya dibagi menjadi tiga kegiatan rincian ya, atau tiga tugas, tiga task. Pertama adalah pengajuan pembayaran dilakukan oleh PPK suatu Satker dengan dokumen berupa bukti hak tagih ya, baik yang didapatkan dari pemasok vendor ini untuk pengadaan barang dan jasa ya kepada pemasok, atau ketika bentuk komitmennya itu non kontraktual alias misalkan pembayaran gaji, maka nanti ya bukti hak tagihnya ya berupa SK atau nanti surat tugas ya, tergantung dari jenis pembayarannya. PPK melakukan pengujian kemudian dihasilkan SPP. SPP digunakan sebagai input oleh PPSPM untuk tugas ya perintah pembayaran ya, sampai diterbitkan dokumen surat perintah membayar SPM di sini. SPM kemudian disampaikan ke KPPN melalui portal SPAN ya. Kemudian KPPN akan memvalidasi, menguji sesuai dengan yang sudah kita bahas di depan tadi ya, sampai kemudian diterbitkan perintah SP2D ya, sebagai bagian dari output di tugas membayar ya, dari diajukan ke mana, ke bank operasional untuk dibayarkan. Kemudian ini adalah detail dari bukti hak tagih seperti kontrak, kemudian referensi bank, BAPB, ya, BAST, dan lain sebagainya. Kebanyakan di sini ya ada atau juga bisa didapatkan di modul komitmen di data supplier misalkan ya. Kemudian BPK melakukan pengujian ya dengan prosedur apakah terkait dengan kelengkapan dokumen tagihan ya. Kemudian terkait dengan kebenaran perhitungan tagihan tadi, ya, kebenaran pihak yang berhak menerima ya, jika pembangunan gedung itu dilakukan oleh PTA, apakah nanti pembayarannya juga dilakukan kepada PTA ya, bukan PTB. Ya, kemudian kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang dan jasa ini untuk memastikan bahwa ya pengajuan pembayaran itu sesuai dengan barang yang dikirimkan atau dibeli ya. Kalau yang dibeli itu komputer sebanyak 100 ya, nanti di dokumen tagihannya juga harus menunjukkan atas barang yang sama. Ya, jangan sampai nanti barang yang dibeli komputer sebanyak 100 tapi tagihannya laptop sebanyak 100. Ini enggak berbeda ya. Kemudian kebenaran keabsahan serta akibat yang timbul ya, dipergunakan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dan ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Tadi jika misalkan kontraknya itu 6 bulan, apakah tepat waktu ya diselesaikan ya dalam jangka maksimal 6 bulan. Ya, kalau lebih kan nanti kan bisa kena penalti ya untuk pemasok nanti. Kemudian untuk tugas perintah pembayaran di sini, ketika PPSPM menerima SPP dengan bukti-bukti yang ada tadi ya, dilengkapi dengan data dokumen lainnya, maka dilakukan pengujian ya, apakah terkait dengan kelengkapan, kemudian kesesuaian
penandatangan SPP ya, PPK tadi dengan spesimen tanda tangan yang dicocokkan. Ya, kemudian kebenaran pengisian format SPP. Ya, kalau dalam konteks aplikasi ya maka ini bisa dilakukan ya dengan menggunakan PIN PPK ya atau digital signature. Jadi pengujian nggak dilakukan lagi secara manual ya, melihat berkasnya ini sama atau tidak. Ya. Artinya tugas dari PPSPM nanti akan dibantu oleh aplikasi Staffly. Kemudian kesesuaian kode bus pada SPP dengan DIPA atau POK ini juga sama ya. Misalkan di DIPA itu ada kode akun belanja barang ya 521211. Ya nanti ketika si PPK mengajukan dokumen SPP, nah maka di dokumen tadi ya kodifikasi akunnya 5211 itu apakah sama tertulis 5211? Jangan-jangan nanti ditulis 53110. Ya, 531 kan belanja modal kan ya, ini enggak matching atau enggak sesuai. Tapi walaupun seperti itu, sebenarnya di aplikasi ya saya kira juga sudah diterapkan berbagai input control ya harusnya ya untuk hal-hal tersebut. Ya. Berikutnya ketersediaan pagu sesuai bus ya, katakanlah untuk belanja barang ya, untuk konsumsi pegawai, ya, konsumsi rapat ya. Apakah dananya di DIPA itu tersedia ya sesuai dengan peruntukannya ya, misalkan tersedia 10 juta ya. Ya, dia maksimal bisa dipakai sebesar 10 juta ya. Kalau misalkan sudah habis ya, sudah dipakai semuanya ya nggak bisa lagi si PPK mengajukan lagi, kecuali nanti ada revisi lagi. Dan lain sebagainya. Nanti lebihnya silakan kalian baca sendiri ya. Kemudian terakhir ya, ketika nanti Satker mengajukan SPM, maka dengan berkas-berkas ya, yang dilengkapi dengan surat pernyataan KPA misalkan ya, surat persetujuan TUP ya, digunakan untuk apa? Misalkan tambahan UP tadi ya, misalkan untuk membeli persediaan atau misalkan menyewa ruang rapatnya dan lain sebagainya, termasuk surat setoran pajak dan bukti yang lainnya dan dokumen pendukung. Dengan pengujian ya apakah substantif atau formal ya maka dilakukan ya, sebagai berikut ya, sampai kemudian jika disetujui ya diterbitkanlah SP2D sebagai dokumen otorisasi ya, untuk membayar kepada penerima hak pembayaran. Ya, kalau kepada pemasok ya yang memasok 100 komputer tadi misalkan ya PT A ya, dan nanti uangnya akan langsung masuk ke sana ya, nggak lewat ke bendara pengeluaran, kecuali jika misalkan pembayarannya ya SPM-nya SPM GUP, nanti akan masuk ke rekening bendara pengeluaran ya. Nah, dalam kaitannya dengan pencairan dana ya di kuasa bun, maka ada kewajiban dari Satker untuk menyusun RPD harian, ya, rencana penarikan dana harian. Kalau rencana penarikan dana bulanan itu sudah dilakukan penyusunan di dokumen DIPA ya, di siklus dan modul anggaran yang sudah kita bahas di beberapa pekan sebelumnya. Nah, kalau di sini ya ketika Satker mau mengajukan permintaan pembayaran, maka ada kewajiban untuk menyusun RPD harian ya. Rencana penarikan dana ya hari Senin itu kira-kira berapa, Selasa berapa, Rabu berapa, Kamis berapa, dan seterusnya. Ini sebagai langkah antisipatif nanti ya bagi Kementerian Keuangan ya selaku bun ya untuk mengira-ngira kira-kira berapa kebutuhan dana ya dari suatu Satker dalam jangka pendek ya, apakah 1 bulan ya, ataukah misalkan minggu depan, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, atau bahkan dalam harian ya, hari ini Senin kira-kira Selasa itu butuhnya berapa triliun, Rabu itu berapa triliun ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sesuai dengan PMK nomor 197 tahun 2017 ya, bahwa ya PPK menyusun dan menetapkan RPD harian. Ini nanti akan disampaikan ke KPPN ya beberapa hari sebelum mengajukan SPM. Ya, tergantung dari kategorisasi besaran dari transaksinya. Ya, misalkan di sini
Ya, ada kategorisasi A, B, C. A di sini misalkan jika Satker mengajukan pembayaran di atas 1 triliun. Kalau B ya antara 500 miliar sampai 1 T. Kalau C 1 miliar sampai 500 miliar. Ini nanti akan mempengaruhi kewajiban dari Satker untuk mengirimkan RPD tadi. Contoh misalkan kalau Satker mau mengajukan SPM nilainya 1T katakanlah ya, atau 1,2, besar banget ya, untuk bangun apa itu? Untuk bangun jalan tol misalkan ya, jalan raya sepanjang berapa ratus kilometer. Maka katakanlah ya SPM itu akan diajukan tanggal 27 November. Ya, maka RPD tadi harus sudah diajukan 15 hari kerja sebelum tanggal 27 tadi, dihitung mundur ke belakang ya, dihitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Ya, sampai 15 hari. Itu untuk teknis pelaksanaan RPD harian. Oke, baru kita masuk ke modul pembayaran. Ya, intinya di modul pembayaran di sini kan si operator ya, apakah itu nanti dilaksanakan oleh PPK dan stafnya, PPSPM dan stafnya, ya mereka menginput data-data permintaan pembayaran tadi ya, dari bukti hak tagih sampai nanti keluar SPM, ya disampaikan kepada KPPN. Ini adalah output dokumennya ya dari Renkas, SPPY dan lain sebagainya. Interkoneksi Sakti dan SPAN seperti apa? Untuk komitmen sudah kita bahas ya. Begitu nanti SAN itu terbit akan digunakan operator untuk menerbitkan SPP, kemudian diajukan ke SPAN ya dalam bentuk resume tagihan. Ya, kemudian ketika sudah disetujui resume tagihannya akan digunakan untuk input data SPM. SPM disampaikan ke KPPN ya, terbit SP2D. Ini koneksi ya antar Sakti atau Satker atau PA, KPA dengan SPAN atau kuasa bun. Oke, interkoneksi modulnya ini tadi sudah kita bahas ya di halaman sebelumnya, ini untuk mempertegas saja ya. Kita lewati saja. Kemudian ada pembagian peran ya antara operator dan validator. Ya, apakah di tingkat PPK yang outputnya berupa SPP tadi, atau di tingkat PPSPM yang outputnya berupa SPM. Ya, operator tugasnya yang merekam, cetak, dan monitoring, sementara validator PPK memeriksa antara hard copy, soft copy, validasi tadi ya. Ya, kemudian pembuatan ADK termasuk input PIN 6 digit nih sebagai PPK. Ya, monitoring SPP. Artinya input PPN tadi kan sebagai kontrol ya, bahwa yang menyetujui dokumen SPP tadi dia adalah PPK yang bersangkutan ya, bukan orang lain. Ya, kecuali kalau misalkan user ID-nya di hack. Kemudian di PPSPM juga sama, dari operator mencetak SPM, upload, monitoring, kemudian approver atau PPSPM, periksa kesesuaian, cek dokumen pendukung, validasi, pembuatan ADK, ya, SPM, input, PIN, 6 digit, monitoring, dan lain sebagainya. Begitu nanti KPPN menerbitkan SP2D, ya, atau pencairan dana, maka nanti secara otomatis akan dicatat ya di Sakti. Data-data yang masuk ya dari modul bendara, SPM UP, GUP, TUP, GTUP, dan lain sebagainya, ini berkaitan dengan uang persediaan ya. Kemudian untuk komitmen ya dari SPM kontraktual, misalkan tadi bangun gedung sekolah ya, atau SPM non kontraktual, gaji induk, kekurangan gaji 13, dan lain sebagainya. Oke, ini contoh dari format SPM ya. Ini headernya surat perintah membayar, tanggalnya tanggal berapa, kemudian nomornya berapa, halaman, kuasa bun, ya ini adalah KPPN di mana Satker mengajukan permintaan pembayaran, kemudian nilainya berapa, nomor CAN-nya atau kontraknya ini kalau misalkan transaksinya dilakukan secara kontraktual. Kemudian jatuh temponya kapan ya, segera. Ini data untuk coanya ya,
bagian akun standarnya, misalkan 5 berapa nih, 61382 ada 521219 ya, dan jumlah uangnya seperti berikut. Kalau ada potongannya misalkan di sini netnya sekian, itu. Baik, kemudian input proses output ya, kalau kita ilustrasikan ya, ini misalkan dari ya, operator staf PPK, dia input data, rekam ubah hapus SPP-nya, mencetak SPP, disampaikan kepada PPK, PPK validasi SPP ya, berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan tadi ya, divalidasi ya, apakah sah, misalkan perhitungannya benar, kemudian membuat ADK SPP, ya, menginput PIN 6 digit tadi, kemudian upload ke portal SPAN ya. Sekaligus nanti nomor register invoice terinput otomatis ya ke aplikasi Sakti setelah upload ADK SPP ya, sukses ke portal di sini. Kemudian operator SPM ya, melakukan rekam ubah hapus untuk SPM-nya, mencetak dan menyampaikan kepada pejabat penandatangan SPM. Jadi walaupun di aplikasi modul pembayaran tadi SPM bisa menayangkan atau view ya, melihat ya data SPP di monitor atau layar ya, tapi rancangan sistem SPAN ini kan sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya kan list paper ya, bukan paperless, artinya masih dipergunakan ya kertas-kertas atau dokumen-dokumen dan berkas-berkas ya, dengan jumlah yang sangat minimal. Sampai kemudian SPM terbit ya, disampaikan ke KPPN melalui SPAN ya, di sini ya, sampai di sini. Ini untuk alur pengiriman ADK SPP atau SPM. Proses selanjutnya masuk ke wilayah kuasa PUN atau KPPN. Jika ada pembatalan, alurnya sebagai berikut ya, pembatalan ADK SPM. Ya. Operator SPP SPM rekam ubah hapus, ya, mencetak, ya, kemudian BPSPM membuat ADK SPM dan menginput PIN pada menu ADK SPM, kemudian masuk ke portal, ya, kemudian diteruskan ke konverter, ya. Pejabat di KPPN front office yang melakukan pembatalan ADK SPM tadi ya, untuk SPM yang belum menjadi SP2D di sini ya, belum diolah ya di SP2D ya, kalau sudah diproses jadi SP2D alurnya berbeda ya, tidak seperti ini. Kemudian perekaman pembatalan SPM oleh front office KPPN ya, akan mengupdate status SPM pada aplikasi Sakti dan membuat ADK menjadi batal ADK SPM. Nanti proses selanjutnya ya bisa diulangi lagi seperti ini. Baik, alur proses pembuatan SPM kalau berdasarkan activity-nya ya seperti ini dari operator Sakti. Ini secara kegiatan atau tugas ya. Stepnya input SPP, kemudian mencetak SPP, disampaikan kepada PPK. Ya, PPK nanti akan menyetujui ya, menghasilkan ADK SPP, disampaikan ke KPPN melalui portal SPAN, terbit nanti nomor register transaksi, ya, cetak SPM, upload dokumen pendukung yang perlu dilengkapi, kemudian staf nanti menyampaikan kepada PP SPM, disetujui, ya, kemudian dihasilkan ADK SPM, termasuk juga tadi menginput nomor PIN-nya, kan ya. Data PMRT di sini akan disampaikan KPPN, proses KPPN secara internal sampai disetujui SP2D, catat SP2D ke. Kemudian jika digunakan data rencana kas ya harian RPD harian tadi, maka alurnya ya ada sedikit berbeda di sini ya. Ada tambahan tentang input rencana kas harian dulu ya, sebelum nanti akan mengajukan SPP. Berapa lama tadi tergantung dari besaran transaksinya berapa, apakah di atas 1T atau di bawah 1T sampai 500 ya, atau 1 miliar sampai ke 500 miliar, itu nanti menentukan ya berapa durasi penyampaian berkas.
RPD harian tadi. Ini misalkan dari stop input berkas harian ya, kemudian disetujui oleh PPK ya, sampaikan ke KPPN, setuju ringkas harian ya. Begitu setuju nanti balik lagi ke sini, stop, baru menginput SPP. Langkah selanjutnya ya nggak jauh beda dengan yang kita bahas tadi ya, di sini. Kemudian di KPPN seperti apa prosesnya ya? Dari Satker ketika menyampaikan SPM diterima oleh front office konversi, kemudian diteruskan ke front office validator yang tugasnya untuk validasi data, kemudian diteruskan ke middle office reviewer ya, dilanjutkan ke kasih pencairan dana, kemudian staf seksi bank. Nah, staf seksi bank ini maksudnya ya bukanlah staf di bank operasional ya, Bank Mandiri misalkan, Bank BRI misalkan, tapi seksi bank yang ada di KPPN. Jadi di KPPN itu ada salah satu seksi yang menangani nanti alut pembayaran ya, dengan bank, ya, menyiapkan dokumen SP2D yang akan diteruskan ke bank. Hasilnya nanti disampaikan kasih bank, terbit SP2D, masuk ke SPAN, ya. Data SP2D diterima bank, ya, kemudian dicairkan, uang ditransfer ke pihak ketiga. Pencairan ini nanti akan datanya masuk ke OMSPAN. Ya. Data OMSPAN bisa diakses, ya, fitur-fitur untuk memonitor apakah SP2D sudah cair, apakah sudah ditransfer ke pihak ketiga, ya, dan sebagainya. Baik, tugas seksi pencairan dana dalam pembayaran tagihan itu secara umum ada pemeriksaan SPM, ya, verifikasi tadi, konversi SPM, kemudian upload SPM di SPAN dan validasi, persetujuan SPM, penerbitan surat tanggapan koreksi SPM. Jika ada koreksi atau perbaikan atas SPM yang diajukan oleh Satker. Di sana tadi ada front office konversi, ada staf pengolah data, ada kasih pengolah data. Wewenangnya apa saja ya? Namanya juga konversi ya, konversi SPM. Ya, jika misalkan ada data yang sebelumnya kan ada Satker yang masih menggunakan aplikasi SAS kan ya. Maka nanti agar datanya tadi kompatibel dengan aplikasi SPAN ya, maka harus dikonversi. Kemudian cek hard copy SPM, unggah ADK tagihan, upload koreksi SPM ini terkait dengan koreksi persetujuan tagihan atas bagian anggaran 999 misalkan untuk transaksi terkait dengan transfer ke daerah ya, atau subsidi ya, dan lain sebagainya. Staf pencairan dana ya dan staf middle office mereview tagihan, menyetujui tagihan ya, diteruskan ke kasih pencairan dana tadi ya, menyetujui tagihan, cetak daftar persetujuan koreksi, cetak surat tanggapan koreksi kalau misalkan ada koreksi atas SPM. Kemudian masuk ke seksi bank dalam pembayaran tagihan ya, tugasnya menayangkan data tagihan disetujui. Ini istilahnya ya, kalau di database itu kan ada CRUD kan ya, read yang membaca data, menampilkan data, kemudian membuat PPR. PPR itu payment process request, kemudian penerbitan SP2D, penerbitan SP3 dan pengesahan negatif, pembuat SPP retur. Nah, secara rinci seperti ini ya untuk staf bank dan kepala seksi bank. Oke, terakhir resiko dan pengendalian ya rekan-rekan sekalian, tadi juga sudah dibahas oleh teman kalian ya, pada dasarnya dari modul anggaran komitmen bendahara ya. Untuk risiko sistem secara umum itu hampir sama ya, data itu tidak akurat, tidak valid. Cuman kalau di modul komitmen terkait dengan data komitmen, kalau di sini terkait dengan data pembayaran ya, berarti terkait dengan SPP, SPM ya tidak valid. Ya, berkasnya misalkan tidak valid, yang diunggah itu harusnya kwitansi, tapi ternyata bukan kwitansi ya, misalkan SPK atau misalkan surat keputusan atau surat tugas ya. Maka dengan berbagai teknik pengendalian integritas pemrosesan ya, input, proses, output, itu bisa dilakukan ya untuk memitigasi kesalahan-kesalahan tadi ya. Apa saja input, proses, output, ini kita sudah bahas di
SIA ya di semester lalu. Ya, dengan bentuk-bentuk pengujian untuk memastikan bahwa data yang diinput tadi akurat, ya, lengkap, kemudian komplit, ya, benar, reliable dan seterusnya. Termasuk pembatasan akses data ini ya digunakan untuk mencegah orang yang tidak punya akses atau wewenang untuk mengacak-ngacak data, ya, mengubah data, ya. Entah karena sengaja atau tidak disengaja. Ini kalau kita bahas tentang ancaman terhadap sistem informasi akuntansi, ya. Oke, ini juga sama, kehilangan dan kerusakan data harus ada backup sama DRP. Ya, jika ada banjir, ada tanah longsor, ada tsunami yang menghancurkan sistem database, ya, yang di sana data untuk 24.000 satker tersimpan di sana, ya harus ada DRP, ya harus ada data center cadangan, ya. Dan Kementerian Keuangan punya data center, satunya di Jakarta, satunya di Balikpapan. Artinya di Balikpapan itu sebagai backup jika sewaktu-waktu yang di Jakarta tadi mengalami gangguan. Oke, rekan-rekan sekalian, mungkin itu ya untuk materi hari ini tentang modul pembayaran. Ya, ini sebagai bagian dari pelaksanaan anggaran, ya, ketika anggaran atau DIPA sudah terbit, ya diteruskan di modul komitmen, ya, bendara dan pembayaran. Oke, saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.